Dan akhirnya Velina terlupakan. Saya fokus sama si abang. Sampai kayak yang ada di Instagram. Akhirnya Velina nongkrong, Velina nggak pernah dirawat. Sampai Velina harus jebol mesinnya. Dari yang dia proper jadi trondol, jebol mesin, aki udah soak, lampu mati, bensin kehabisan. Ya, Velina jadi nggak karuan. Hari ini kita akan review yang namanya Vario 125 yang modif pas-pasan. Ya, ini tampilannya simple. Kita nanti akan bahas masalah semuanya, mulai dari depan sampai belakang. Kita akan bahas satu-satu. Halo bro, hari ini balik lagi sama Sira Motovlog, salam modif pas-pasan. Hari ini adalah hari yang kita tunggu karena ini adalah upload video dari awal pertama Sira Motovlog yang sering upload video terus sampai sekarang nggak pernah upload video lagi, dan ini adalah video pertama kita bro. Jadi di sini saya akan memulai dari hal yang paling saya tunggu, yaitu Velina dari tidur panjangnya udah balik lagi ke Sira Motovlog. Jadi saya akan cerita tentang sejarah singkat tentang Velina karena benar-benar motor ini adalah motor yang paling bersejarah dalam hidup saya. Jadi gini, Velina itu dulu awalnya adalah motor teman saya. Terus habis itu saya dari CBR 250cc udah capek nih mainan motor kopling terus. Di situ motor teman saya beli. Di situ saya mikir kalau gimana kalau modif Vario. Nah, akhirnya dari situlah Velina ini bangkit. Yang dari video pertama dulu itu gimana dia ganti cakram, ganti ini sampai ganti knalpot dan sebagainya. Dan di situ juga saya nggak nunjukin muka saya, baru kali ini saya nunjukin muka saya di sini. Habis itu yang paling buat bersejarah adalah Velina ini adalah motor di mana dia adalah satu-satunya motor yang mengawal anak saya dari di dalam perut sampai dia lahir. Jadi dulu waktu anak saya masih dalam perut, periksa, jalan ke sana, jemput sana sini, beli barang dan sebagainya, itu naik Velina. Terus lambat laun karena saya terfokus sama anak saya, karena anak saya yang baru yang pertama, akhirnya si Velina ini ngongkrok atau yang bisa dibilang ngandang. Karena saya sempat selingkuh. Saya beli Aerox. Akhirnya dari situ saya beli Aerox itu, nanti akan saya ceritain. Saya beli Aerox di situ, saya bertemu sama tim hebat saya, di mana tim ini mengompori saya atau menyuruh saya agar gimana kalau kita garap beneran yang namanya Sira Motovlog. Ada yang namanya Adi, editornya tuh keren banget. Terus Firman sebagai creative thinkingnya, Damar sebagai shoot and director,
sama ada Katarina itu sebagai penulis naskah sama editor foto yang ada di Instagram. Kalau kalian ngelihat selama ini, awal pertama saya aktif di YouTube, terus aktif di Instagram dengan iRock saya yang baru, si Abang. Dan untuk hari ini, itu dimana tim saya yang namanya YS Crew, itu secara mereka mau ngasih kejutan saya, Felina itu akhirnya dimasukkan ke bengkel. Mereka bilang kalau gimana kalau kita hidupin legenda dari sang legenda. Nah, di Siram Motovlog, Felina itu termasuk sebuah legenda karena yang membangun Siram Motovlog pertama itu adalah Felina, vario saya ini. Nah, akhirnya hari ini Felina akan bangkit lagi dari tidur panjangnya. Mau ngerti Felina yang sekarang? Let's go. Ya bro, inilah dia the new Felina yang baru. Dan saya cukup bangga sama ini. Wow! Ini tuh rasanya tuh benar-benar senang bro. Jadi kayak ini tuh kayak penyegaran lagi. Banyak banget yang berubah drastis dari Felina yang pertama sama yang kedua. Mungkin saya akan cerita sedikit karena tim saya ini benar-benar mereka ngusun konsepnya dari awal. Saya tanya mereka itu dari ngidupin ini sama kayak saya bilang ini kayak zombie. Jadi kita menghidupkan lagi sesuatu yang udah lama mati jadi hidup lagi dan beregenerasi jadi yang baru. Oke, ini nggak akan lama-lama. Nanti karena saya akan nge-review partnya ini di video-video terpisah. Kita akan fokus nge-review partnya ini di video terpisah. Oke, kita akan nge-review cepat tentang apa yang baru dari Felina ini. Yang pertama kita dari depan dulu aja, untuk kepala, untuk bagian kokpit. Bagian kokpit ini masih sama sih kayak yang dulu, speedo masih sama, kepala, terus yang beda ini dulu ada visornya, saya pakai visor dan sekarang visornya dicopot. Terus habis itu untuk hand grip di sini teman-teman pakai TDR yang tipe S20 yang bukan yang long tapi yang biasa, yang lubang ada lubangnya yang pakai hole. Terus habis itu dari pengereman dulu yang kiri, dari dulu yang RCB pertama pakai KTC lalu pakai RCB S1. Habis itu ini sekarang kita pakai yang namanya Nissin Samurai Brake. Nissin Samurai Brake yang aksial. Tapi ini Master M ini gimana ya? Udah langka juga sih. Soalnya aksial dengan 12 mm itu udah langka banget. Terus yang sebelah kiri, handle yang sebelah kiri kita semua pakai handle R25, Yamaha R25. Jadi yang untuk nyeimbangin yang kanan karena ini modelnya Nissin Samurai Brake kayak gini, yang kanan pakai R25. Terus bagian depan ini masih biasa, dasi masih biasa, dan saya memang nggak pakai yang namanya karbon-karbonan. Di sini saya mulai akan mematahkan statement dari teman-teman bahwa karbon itu bikin mewah. Enggak. Tanpa karbon motor ini juga bakalan jadi bagus. Saya coba nggak pakai part karbon di motor ini, nggak pakai part karbon Kevlar, nggak pakai part karbon Forget dan sebagainya lah. Ixa juga nggak, pokoknya nggak pakai part karbon. Ini masih standar biasa depan. Terus sekarang udah ada stikernya. Nih ada stiker di sini. Ini lambang saya.
lambangnya yang punya Velina, Sira Motovlog. Jadi King Kong bro, ketek, bahasa Jawanya ketek. King Kong yang pakai topi karena saya sering pakai topi. Terus ini ada yang namanya Velina, terus di sini juga saya tulis memang YS Crew. Memang yang bangun Velina ini nggak sendiri, tapi YS Crew. Terus kita masuk ke lampu. Nah, lampu ini saya udah pakai smoke. Lampunya saya smoke di Murup. Nah, itu salah satu endorsan dari Sira Motovlog juga. Murup. Aja lali lor ning Murup lor. Dan ditambah endorsannya meneh. Terus habis itu dari lampu sendiri Joe Speed Shop. Dari Joe Speed Shop yaitu saya pakai lampu alis warna ungu. Ungu ya, bukan magenta. Ini warnanya ungu. Kalau ungu tuh kayak gini. Kalau dark purple itu lebih gelap lagi. Ungu. Terus lampu bagian liner bawah juga ungu sama diamondnya juga ungu. Terus saya pakai rating juga yang warnanya ungu. Pakai rating depan belakang juga pakai rating yang warnanya ungu. Oke. Depan itu aja sih. Terus sok depan ini sudah saya pendekin atau saya lowering. Ini di CRT. Kalau orang tahu pasti, kalau orang Solo pasti tahu CRT. Nah, ini udah saya ganti di CRT. Daleman juga udah saya ganti untuk komstirnya pakai komstir racing. Terus piringannya. Nah, piringannya ini sama kayak yang dulu, masih saya nggak bisa berpindah ke lain hati. Jane orang didit ganti piringan ya. Karena ini piringan masih bagus, masih tebel juga masih keren, bro. Ini saya masih pakai KTC Kitako, bukan KTC yang racing, KTC Kitako. Itu yang full floating. Jadi banyak yang dulu bilang, "Bang, itu semi floating." Ini enggak. Yang KTC Kitako harga 980 itu yang full floating, warna hitam. Terus kaliper masih standar, selang rem saya pakai RCB yang 100 cm. Terus nah, velg nih. Velg nanti kita bahas di part selanjutnya. Ini velgnya ubahan, Virosinya ubahan apa enggak tahu bang? Enggak bro. Jadi Virosi yang menurut saya paling langka sih. Sekarang udah jarang banget yang punya. Saya dapat ini juga beruntung banget karena YS Crew. Dicariin sama YS Crew. Nah, di sini ini Virosinya PNP untuk Vario. Jadi PNP untuk Vario, bener-bener PNP. Bosingnya belakang juga PNP, nggak ngubah yang namanya as roda belakang kayak punyanya Mio yang harus dipasang, terus punyanya Vario 110 yang harus dipasang, enggak. Ini PNP, bener-bener PNP, langsung pasang. Pokoknya plug and plug. Jadi langsung dipasang kayak gitu. Terus ban depan saya pakai Maxxis Victra yang ukurannya 60/80. Saya nggak pakai yang cacing-cacing banget karena memang ini biar yang pertama ini memang motor buat harian. Saya menghargai dari YS Crew, motor ini memang saya buat harian dan si abang sekarang udah nggak saya pakai, sekarang dipakai istri si abang kayak gitu. Terus kita langsung masuk ke belakang bagian atas, jok ini dari Interjok. Nah, wong Solo aja lali meneh ning Interjok. Nanti Instagramnya akan kita tulis di bawah. Wah, Interjok. Suwun lho Mas. Interjok ini papras kayak gini. Nah, ini mungkin kalau di Solo satu-satunya Vario yang pakai jok bentuk kayak gini nih saya. Jadi saya minta buat dibikinin jok yang nggak pernah orang pakai di Vario kayak gitu. Terus sarungnya sendiri saya pakai Oza yang Black Edition. Jadi Oza itu kan biasanya belakangnya hijau. Nah, ini saya pakai Oza yang Black Edition yang belakangnya memang hitam kayak gitu. Terus untuk badan semua saya properin, nggak saya trondolin lagi karena kalau ditrondol itu sekarang yo produk musim hujan, agak musim hujan, jadi nanti kalau air masuk itu agak cumpleng gitu ya. Nah gitu. Terus habis itu motor ini kita ke bawah lagi, saya sudah pakai radiator punyanya Moto1. Radiator punyanya Moto1, terus leheran juga. Nah ini leherannya spesial. Leherannya kenapa spesial? Karena saya custom sendiri di MCC.
MCC muffler di Solo. Nah itu udah terkenal banget untuk road race dan sebagainya, itu udah terkenal banget. Coba aja buka MCC muffler Solo. Terus silencer, kok leheran. Terus silencer saya pakai ROB1 TGA. Nah itu biasanya dipakai untuk MX dan sebagainya. Nah ini saya pakai di Vario. Mungkin modifan ini bisa kalian contoh kayak gitu. Jadi bentuknya kayak gini kalau dipakein ROB1 TGA. Untuk fitmentnya saya suka banget. Saya suka banget pakai ROB1 TGA. Terus pelek belakang juga sama PNP, nggak ada ubahan sama sekali. Terus kita lari ke ban belakang. Ban belakang saya pakai 70/80 punyanya Maxxis Volance. Nah, punyanya Maxxis Volance ukuran 70/80. Kenapa pakai Volance? Karena Maxxis Volance itu kalau untuk di air, untuk di panas dia juga oke sih. Trek basah juga masuk menurut saya. Terus kita lari ke bawah lagi. Di sana saya panjangin mountingnya menjadi 6 cm. Nah nanti kita bahas di selanjutnya. Gimana sih cara manjangin mounting Vario itu yang aman. Nah katanya banyak orang kalau manjangin mounting itu nggak ngubah apa-apa. Salah bro. Salah. Sampai dulu YS Grow yang namanya Firman itu yang saya suruh masang mounting itu sehari semalam untuk masang mounting karena banyak banget yang harus diubah. Nah itu nanti saya akan bahas ke video yang selanjutnya. Gimana cara masangin mounting, manjangin mounting dan masang mounting yang benar. Nah kayak gitu. Nah untuk itu ya yang spesial lagi cuma satu. Velina ini sekarang udah downdraft, spek mesinnya juga udah naik. Nah untuk kemarin itu gimana cara naikin spek mesinnya kita akan ada di vlog sendiri. Nanti gimana cara naikin spek mesinnya Velina. Nanti kita akan bahas lagi tentang Velina ini, mulai dari spek mesinnya apa aja, untuk harian aman enggak, terus downdraftnya kayak gimana, terus ECU-nya pakai apa. Nah itu nanti kita akan dibahas part berikutnya. Nah ini sekian review singkat dan saya lagi seneng banget sama Velina yang udah jadi dan udah proper. Akhirnya dia udah kembali lagi ke Sira Motovlog berkat YS Grow. Wah, YS Grow bos. Senggol baca waduh. Oke, lanjut. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah ngikutin selama ini. Terima kasih banget teman-teman yang udah support channel ini. Terima kasih banget buat bro, teman-teman, dulur-dulur yang udah bikin channel ini tetap aktif. Banyak yang komen, gimana bang, upload lagi bang, ini bang. Terus saya udah kangen nih sama Velina yang baru, gimana kabarnya dan sebagainya. Nah untuk itu akhirnya saya wujudin mimpi kalian dengan datangnya kembali Velina dengan spek mesin dan tampilan yang baru. Welcome to the Velina and welcome to the Sira Motovlog. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini kalau emang kalian tunggu-tunggu dan kalian bakalan dapat edukasi atau sharing-sharing. Kalian bisa komen di kolom komen dan jangan lupa like, komen, dan follow Instagram kami yaitu Sira Motovlog. Sira Motovlog nanti akan ada giveaway ketika followernya udah mencapai batas yang saya tentukan kayak gitu. Thank you buat semuanya. Thank you buat support channel ini. Bisa di-share jika video ini berguna buat kalian. Dan salam modif pas-pasan. Sampai ketemu di Sira Motovlog berikutnya. Thank you.